Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uin Halutfi. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian eksperimen mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Karakteristik penelitian eksperimen dalam bentuk paling sederhana, penelitian eksperimen menurut Ari mempunyai 3 ciri, yaitu 1. Suatu variabel bebas dimanipulasi. Yang kedua, semua variabel lainnya kecuali variabel bebas dipertahankan tetap. Yang ketiga, pengaruh manipulasi variabel bebas terhadap variabel terikat diamati. Jadi, penelitian eksperimen ada 2 variabel bebas yang dimanipulasi atau diubah-ubah oleh peneliti. Sedang variabel terikat yaitu variabel di mana akibat perubahan itu diamati, tidak dimanipulasi oleh peneliti. Misal, untuk meneliti suatu metode pembelajaran terhadap hasil pembelajar, maka peneliti memanipulasi metode pembelajaran variabel bebas dengan metode yang berbeda-beda untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar variabel terikat. Secara umum, ada beberapa pendapat mengenai karakteristik penelitian eksperimen. Menurut Arya, ada 3 unsur penting dalam pelaksanaan eksperimen, yaitu yang ke-1, pengendalian. Pengendalian merupakan inti metode eksperimen, karena tanpa pengendalian peneliti tidak mungkin dapat menilai secara tegas pengaruh variabel bebas. Pengendalian menurut Sukardi adalah usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel terikat yang mungkin mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Kegiatan mengendalikan suatu variabel atau subjek dalam penelitian eksperimen memiliki peran penting, karena tanpa melakukan kendali secara sistematis, seorang peneliti tidak mungkin dapat melakukan evaluasi dengan melakukan pengukuran secara cermat terhadap variabel terikat. Menurut Arya, ada 2 asumsi yang menjadi dasar penelitian eksperimen sebagai berikut. Yang pertama yaitu apabila manipulasi ada situasi sama dalam segala hal, kecuali faktor yang ditambah atau dibuang dari salah satu situasi itu, maka setiap perbedaan yang muncul di antara 2 sisi tersebut dapat dikaitkan dengan faktor tersebut. B, yaitu apabila situasi tidak sama, tetapi dapat ditunjukkan bahwa tidak ada suatu variabel punya signifikan dalam menimbulkan gejala yang sedang diselidiki, atau gejala variabel-variabel yang signifikan itu dibuat sama, maka setiap perbedaan yang terjadi di antara kedua sisi situasi itu sesudah dimasukkan variabel baru ke dalam salah satu di antaranya dapat dianggap sebagai disebabkan oleh variabel baru tersebut. Pernyataan ini disebut hukum satu-satunya variabel yang signifikan. Tujuan pengendalian dalam penelitian eksperimen adalah untuk mengatur situasi sehingga pengaruh dari variabel dapat diselidiki. Dalam penelitian, kita tidak dapat menghindari bercampurnya variabel yang tidak ada kaitannya dengan masalah penelitian. Dengan variabel bebas atau kekacauan tersebut dapat dihilangkan dengan jalan mengendalikan pengaruh variabel-variabel luar. Yang kedua yaitu manipulasi. Karakteristik utama penelitian eksperimen adalah adanya tindakan manipulasi variabel secara terencana oleh peneliti. Manipulasi dalam penelitian eksperimen menurut Emzir adalah peneliti memutuskan apa bentuk atau nilai-nilai variabel bebas yang akan diambil dan kelompok mana yang akan mendapatkan bentuk yang sama. Manipulasi yaitu tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh seorang peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka
guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel terikat. Yang ketiga yaitu pengamat. Menurut Soekardi, tindakan pengamatan atau observasi dilakukan dengan tujuan agar dapat mengamati dan mencatat fenomena yang muncul dalam variabel terikat sebagai akibat dari adanya pengendalian dan manipulasi variabel. Sederhananya, pengamatan dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh manipulasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.